Halo, selamat pagi, salam sehat selalu dari Live Good. Saya Lili Live Good ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik, lancar-lancar ya, sehat selalu teman-teman sekalian. Oke, Live Good ya, saya dari Live Good. Live Good adalah suatu peluang emas ya, benar-benar saya katakan peluang emas ya, yang benar-benar tujuannya adalah untuk membantu kita untuk hidup sehat tanpa harus membayar harga yang mahal. Karena sehat itu mahal, kita tahu ya. Kebanyakan orang itu komersial, punya mindset komersial. Artinya, saya tahu kalau orang itu ingin sekali hidup sehat, maka saya akan membuat produk kesehatan dengan harga yang mahal karena orang tuh mau nggak mau beli gitu kan. Sedangkan dalam Live Good, misi dari CEO kita adalah untuk menjadikan orang hidup sehat dan tetap sehat tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Karena kendala manusia sekarang adalah masalah harga dan masalah uang ya. Kemudian misi yang lain juga ya, pada saat kita hidup sehat, kita juga butuh uang dalam hidup. Karena hidup ini sekarang menjadikan segala sesuatu menjadi harus ada uang. Oleh karena itu, Livegood juga menyediakan suatu model bisnis yang pada saat selain kita bisa hidup sehat, kita juga perlu uang. Untuk apa kita sehat tapi nggak punya uang? Kita nggak punya uang ya, kita jadi homeless, kita jadi gelandangan, tidur di luar, kita nggak punya pekerjaan yang nggak ada gunanya. Jadi Livegood juga menciptakan suatu peluang bisnis agar kita juga bisa menghasilkan dengan lebih cepat dalam industri ini ya, di industri suplemen ini. Jadi model bisnis Livegood itu adalah affiliate. Affiliate itu istilahnya boleh dikatakan model low cost-nya franchising. Oke, saya katakan low cost ya, karena sekarang ini di dunia kita lihat banyak sekali semua yang serba low cost, semua yang serba low cost ya, kayak misalnya kalau orang yang suka suka fashion misalnya kan, dulu kan kita ada butik, orang tuh kalau mau mau fashion, mau keren, mau mau trendy, mau ikutin tren, mau bergaya, moda, uh, kita harus ke butik kan beli barang yang harganya lebih mahal. Tapi sekarang ada yang namanya outlet, jadi lebih low cost gitu loh, lebih murah, lebih bisa terjangkau, affordable. Selain itu juga penerbangan. Penerbangan dulu kan kita kalau terbang, apalagi sekarang apalagi ya setelah lockdown 2 tahun nggak boleh terbang, sekarang harga-harga tiket benar-benar naiknya mahal sekali. Jadi hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang bisa afford mampu untuk terbang gitu untuk luar negeri. Jadi sekarang juga ada penerbangan atau maskapai penerbangan low cost sehingga bisa dicapai. Jadi semua serba low cost. Ada satu orang ya, satu pembisnis lainnya ya. Sebenarnya Livegood itu tidak bersaing dengan siapa-siapa. Livegood itu dibuka, dikreasi, apa namanya dibentuk, dimulai oleh Ben Glinsky. Tujuannya yang tadi saya katakan ya untuk memberikan eh, kemudahan bagi orang-orang untuk hidup sehat ya sehingga bisa dicapai oleh siapapun dan kemudahan bagi orang untuk menghasilkan uang. Dua dua misinya Ben Glinsky. Tapi ada seseorang entrepreneur, seorang pengusaha yang bisnisnya itu banyak orang yang di sana tuh gagal lari ke bisnis. Makanya orang ini benci dengan Livegood tanpa diketahui oleh Livegood. Makanya orang ini selalu mengatakan eh, menjelek-jelekan Livegood bahwa Livegood ini adalah bisnis yang low ticket, low cost. Bisnis itu murah. Betul sekali yang dia katakan. Seperti saya katakan tadi, sekarang tuh manusia banyak yang tidak lagi sanggup untuk bergaya. Bergaya, berpakaian rapi, berpakaian sebagaimana mestinya ya, beretiket gitu, beretika, pakaian yang beretika. Kita perlu berpakaian kan yang rapi. Tapi kita nggak sanggup untuk beli di butik. Jadi kita ada outlet low cost ya. Jadi kita bisa beli ke outlet sama-sama mereknya bagus. Bukannya kita mau berbranded ya, bukan. Tapi kita memerlukan sesuatu yang benar-benar cocok dengan kita. Bukan masalahnya kita harus branded, bukan. Karena tidak semua branded juga ya yang di outlet. Maksudnya kita mendapatkan produksi yang mutunya tinggi, kita nggak bisa dong pakai baju yang semuanya polyester. Ada orang tuh apa namanya alergi ya panas dan saya juga tidak cocok ya dengan itu bukan karena sok-sokan tapi memang ada masalah dengan kesehatan saya tidak bisa pakai yang 100% polyester misalnya ya. Nah, dia adalah ini outlet. Nah, outlet ini kan memberikan kita peluang agar kita bisa
sanggup membelinya gitu loh. Demikian juga saya kasih contoh lagi dengan low cost penerbangan low cost ya, maskapai low cost. Saya perlu untuk ke luar negeri, saya perlu untuk terbang, misalnya saya ingin pulkam. Tapi kalau semua penerbangan mahal, saya kapan bisa pulkam? Saya kapan bisa melepaskan rindu saya di kampung halaman? Nggak bisa kan? Makanya ada low cost. Nah, ini juga kita dikatakan low cost, memang benar kita low cost. Oleh karena itu saya katakan lagi, Live Good adalah peluangan yang luar biasa dengan modal yang sangat sedikit, tidak ada usaha apapun teman-teman sekalian, yang modalnya hanya 50 US dollar. Dan kita itu adalah affiliate. Jadi saat menjadi affiliate ya, saya boleh menggunakan nama Livegood untuk menghasilkan uang. Jadi ini adalah affiliate itu boleh dikatakan saya dalam Livegood ini saya boleh katakan affiliate adalah franchising low cost di Livegood ya. Saya memakai nama Livegood, saya punya toko online Livegood, tapi saya modalnya hanya 50. Coba kalau kita beli franchising seperti Starbucks, seperti McDonald, di Indonesia ada Indomaret, dan banyak lagi ya, itu mana ada harganya 50 dolar. Itu 50 dolar tuh belum apa-apa. Kita kalau punya punya modal 50 dolar aja ya, kita benar-benar masih jauh. Itu jaraknya adalah bumi dengan Mars jauh sekali gitu loh. Nggak mungkin kita bisa membeli franchise menjadi afiliat hanya dengan 50 dolar. Oleh karena itu, memang benar kata uh, kata orang yang benci dengan Live Good, katanya ini kita low ticket, low cost. Oh, is okay. Memang benar. Itulah sebabnya teman-teman ya, ini adalah peluang emas. Kapan lagi kita bisa menghasilkan dari 7 sumber penghasilan hanya dengan modal 50 US dollar atau sekitar kurang lebih 850 ribu rupiah. Kalau kita pun di Indonesia, kalau kita mau memulai suatu bisnis ya yang sangat simple, itu 850 ribu, bukan modal namanya. Benar-benar nggak ada. Kita baru melangkah keluar sudah habis gitu loh ya. Jangan bermimpi kita mau memulai bisnis dengan 850 ribu. Tapi teman-teman, dalam perjalanannya ini kita tuh banyak sekali menghadapi orang-orang ya yang sudah ada yang ketakutan, ada yang sudah trauma karena dia mendengarkan Live Good, dia pikir oh ini MLM sama dengan yang lain, ini membuat saya gagal. Itu salah besar, itu adalah salah besar. Kita tuh yang penting dalam hidup kita tuh kita harus belajar. Tidak semua sama. Ada orang itu dia karena udah kapok, istilah kapok ya, dia udah jerah, langsung sekali nama dengar begini langsung bilang oh nggak mau, saya nggak mau karena saya udah pasti gagal. Jadi dia punya mindset itu negatif ya. Orang seperti ini teman-teman sekalian ya, banyak sekali juga tim-tim yang merasa kecewa gitu ya, kenapa ya saya nggak bisa berhasil gitu, kecewa langsung juga down pada saat ditolak orang ya. Kita jangan down, jangan sedih. Bertemu dengan orang ini ya, kita tidak perlu pikir aduh kalau gitu saya berhenti aja lah, saya ditolak sama orang macam ini. Kalau orang seperti ini, kita ketemu orang seperti ini, kita tinggalkan, kita cari orang lain. Dunia ini tidak akan habis. Banyak orang. Dunia ini semakin hari semakin banyak, bukannya semakin kurang, ya nggak? Jadi kita jangan sampai membuat dari orang negatif ini kita jadi tertarik untuk kita jadi jatuh ke dalam negatifnya gitu loh ya. Orang seperti ini dia belum apa udah menghukum mati dirinya sendiri bahwa dia tidak akan sukses. Kita tinggalkan orang itu teman-teman sekalian. Kita tidak perlu merasa sedih dan kecewa dan saya mau berhenti aja lah karena yang saya ajak. Karena dunia itu banyak, nggak ada satu orang aja. Dan ingat nggak Jack Ma bilang apa? Itu pada saat dia memulai bisnis, kata Jack Ma, pada saat kita memulai bisnis, orang yang menjadi langganan setia kita itu bukan teman dan saudara kita. Justru teman dan saudara kita mereka akan lari jauh meninggalkan kita, ketakutan mereka. Justru orang-orang asing yang tidak kenal. Jadi kita jangan pikir, aduh semua teman-teman saya udah nolak saya, aduh semua saudara-saudara saya udah nggak mau ikut. Kita langsung give up. Kita langsung merasa ya udahlah saya nyerahlah nggak mau ikut dah. Saya nggak usah ikut. Kita nggak perlu. Kita ada di orang lain. Jack Ma selalu ingat itu pesan Jack Ma itu ya. Kita jangan takut, jangan itu. Orang-orang yang akan menjadi langganan kita yang berinteraksi dengan kita adalah orang asing ya, orang-orang teman kita, saudara kita yang negatif, yang belum apa bilang aduh nggak mau dah itu mah pasti saya pasti gagal karena saya orang yang sudah menghukum mati dirinya sendiri bahwa dirinya akan gagal, kita tinggalkan ya. Karena apa teman-teman sekalian, saya ada melihat, ada menonton satu video ya tentang seorang motivator lah katakan ya, yang berkata, yang bercerita tentang
siapakah orang yang sukses itu? Orang yang sukses itu bagaimana? Bagaimana orang yang sukses itu modelnya ada apa? Sebenarnya sukses itu bukan karena orang itu pintar, nggak perlu kepintaran sukses itu. Juga mempunyai social intelligence yang tinggi. Artinya dia tuh di sosial media, di sosial, di dalam kehidupannya dia mempunyai daya tarik, mempunyai intelligence bagaimana membuat orang itu sampai menuruti apa yang dikatakan. Jadi menarik orang ya, bukan masalah itu juga, bukan karena itu juga, bukan karena seorang itu cantik atau ganteng dia akan berhasil atau sukses ya, karena orang cantik nanti dia enggak juga, bukan karena itu juga bukan seorang yang sehat dan kuat, bukan juga, dan yang pasti lagi bukan seorang yang memiliki IQ yang tinggi. Tuhan itu adil ya, nggak mungkin orang yang sukses hanya kasih orang yang cantik, orang yang punya IQ tinggi. Tuhan memberikan kesempatan yang sama kepada kita, tergantung pada kita mau atau tidak. Jadi apa yang membuat seseorang itu menjadi sukses? Itu dikatakan grind. Grit, sorry saya grit bahasa Inggrisnya ya, tapi bahasa Italianya grinta, ada N-nya, jadi saya salah pronounce ya tadi ya, grinta. Grinta itu apa? Grinta itu adalah determination, adalah courage, adalah tekad. Ya, tekad untuk mencapai tujuan, itulah grit. Itulah kalau Indonesia, kalau kita terjemahkan secara langsung, mungkin grit itu atau grinta itu adalah gertak, adalah rasa gertak, ada kemampuan untuk mendobrak hal yang mendobrak keluar dalam situasi kita punya zona aman, our comfort zone ya, our comfort zone. Kita mau mendobrak keluar, saya nggak mau menerima nasib, saya nggak mau begini-gini aja. Saya gagal, tapi saya harus mendobrak, saya harus keluar, saya harus punya gertakan pada diri saya sendiri untuk mencapai tujuan saya. Itu dia ya. Jadi itu adalah jadi grit itu ya adalah passion dan perseverance for long term goals ya. Jadi perseverance ya adalah passion and perseverance, itu adalah passion, adalah hasrat, adalah semangat kita dan kegigihan kita untuk tujuan kita jangka panjang, bukan hanya jangka pendek. Kita tuh harus melekat, kita harus stick, kita harus terus berpegang teguh pada future goal kita. Kita nanti harus sukses. Bukan hanya sehari, bukan hanya 2 hari, bukan hanya sebulan, 2 bulan, tapi kita punya long term. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan mimpi-mimpi saya. Saya tidak mau lagi hidup begini-gini. Hidup lagi gali lubang, tutup lubang. Saya tidak mau lagi setiap bulan hanya nungguin, aduh kapan akhir bulan ya. Udah tanggal 25 uang udah habis. Kapan nih gajiannya? Tunggu. Tanggal 20 uang udah habis. Saya tidak mau lagi gali lubang, tutup lubang. Untuk mencapai 10 hari itu, untuk mencapai gajian saya pinjam sama orang. Pas sudah gajian saya bayar orang itu habis lagi. Saya tidak mau lagi hidup begitu. Saya harus bersikukuh harus gigih ber, melekat memegang ya apa itu namanya stick itu ada melekat pada saya punya future, saya ingin merubah hidup saya harus merubah hidup saya jangan lagi begini, saya harus menciptakan mimpi saya supaya mimpi saya itu terreality. Saya tidak mau saya tuh selalu begini. Saya ada anak saya masa depannya gimana? Suatu hari kalau dia mau kuliah, saya mau pinjam sama siapa lagi? Saya harus merubah hidup saya. Itu, saya harus gigih, saya harus punya passion, punya hasrat, punya semangat untuk merubah hidup saya. Ya, jadi kita harus punya grit, kita harus punya grinta, kita harus punya gertakan, kita harus mempunyai kemampuan, harus ada dorongan, hasrat untuk mendobrak semua keadaan saya sekarang ini, mendobrak keluar untuk menciptakan mimpi saya agar menjadi kenyataan ya. Saya ingin punya anak saya, punya masa depan tidak seperti saya yang tiap gali lubang tutup lubang, tanggal 20 habis udah gaji, saya tuh mesti pinjam dulu sama orang untuk dari tanggal tanggal itu, tanggal 20 itu sampai ke akhir bulan gajian. Saya tidak mau lagi seperti itu. Saya mau anak saya tuh hidupnya lebih baik, hidupnya lebih layak, bukannya lebih baik, lebih layak, harus mendapatkan pendidikan yang layak. Itulah, ya kita harus punya dream, punya tekad untuk berubah. Nah, bagaimana caranya kita punya grit? Bagaimana caranya kita membangun rasa dobrakan itu, rasa gertakan itu? Bagaimana kita membangun gerintanya itu kalau bahasa Italinya ya? Adalah dengan memiliki mindset yang bertumbuh, growth mindset ya, yaitu kepercayaan. Kita harus percaya bahwa kemampuan untuk belajar itu kemampuan untuk sukses itu bukan fix, bukan tetap. Bukannya seseorang seorang sukses karena dia lahir. Dia tidak lahir dengan sukses ya.
Kita lihat banyak sekali ya, orang-orang sukses, seperti di dalam sejarah itu banyak sekali orang-orang sukses kan ya, presiden-presiden Amerika, atau aktor-aktor, atau ilmuwan, atau pelukis, atau siapa saja, banyak yang terkenal. Apakah anaknya itu akan menjadi terkenal, akan sukses seperti mereka? Itu sebabnya karena tidak terlahir sukses itu. Sukses itu karena kerja keras, karena perjuangan. Mereka itu bekerja keras, mereka tuh mempunyai grit, mencapai tujuan, melekat pada tujuannya ya. Baru mereka bisa berhasil. Berhasil itu anaknya tidak dia lahirkan, anaknya bapaknya begitu dia kasih, dia didik, tidak. Tapi dari diri anak itu sendiri juga kan. Oleh ini kita harus percaya bahwa untuk menjadi sukses itu tidaklah harga mati. Kita bisa merubahnya dengan segala usaha kita. Ya, kita juga jangan takut akan kegagalan, karena apa? Kegagalan adalah kunci untuk kesuksesan. Tanpa gagal kita tidak belajar apapun, ya. Justru dari kegagalan itu adalah belajar. Kita belajar, dari belajar itu kita tahu, oh ini saya salah di sini, saya salah strategi, saya salah jalan, saya salah cara pendekatannya. Makanya saya harus memulai lagi dari awal, mengambil cara yang benar gitu loh. Apa namanya? Memulai dengan cara baru saya bisa berhasil. Jadi teman-teman sekalian ya, untuk yang sudah bergabung dalam Live Good, kita jangan putus asa karena Live Good ini bukannya masalah sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kita jangan membandingkan keadaan kita dengan orang lain. Orang lain bisa sukses dalam waktu yang sangat singkat, orang lain mencapai diamond, mencapai grand diamond dalam waktu yang singkat, itu adalah langkahnya, itu adalah dia punya step. Ya, langkah saya mungkin lebih pelan, gaya saya mungkin lebih pelan. Never mind, kita pasti akan ke sana. Di Live Good ini, Ben Glinsky setiap kali menjelaskan pada kita, kita pasti akan ke sana. Tergantung kecepatan, terserah kita, ya. Kalau saya kurang cepat, saya stuck, saya di sini tuh kenapa saya diem aja ya? Kita evaluasi apa yang salah dengan saya. Ya, apa yang salah dengan saya sehingga saya tuh stuck? Kenapa saya nggak bisa maju? Ya, kita rubah, kita ganti. Dalam Livewood juga kita ada Zoom training. Kita ada bukannya Zoom training ya, kita adalah Zoom. Ya, boleh dikatakan training, tapi kita dalam bentuk yang jauh lebih 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 santai, tapi bukan training yang wah kita harus bayar dan kita harus belajar, kita harus catat, tidak. Training kita dari Dr. Sugeng ya, Diamond Indonesia kita, itu training kita tuh kita dengan santai tapi mencapai tujuan ya. Training yang bukan dalam arti kita sekolah, kita harus belajar nyatet, kita kalau ada ujian, kita tidak. Itu kita 1 kali ikut, 2 kali ikut, 3 kali ikut, lama-lama kita akan tertanam dalam otak kita. Manusia itu bisa karena biasa. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita jangan takut gagal. Untuk yang belum bergabung, kita jangan lagi menunda-nunda, karena kita pikir saya pasti gagal. Kita jangan memberikan hukuman mati kepada diri sendiri bahwa saya pasti gagal, saya nggak bisa ngomong orangnya, saya nggak ada bakat untuk berbicara dengan orang, saya tidak akan nggak bakat untuk tidak ada bakat-bakatan dalam Live Good. Yang Live Good adalah kita belajar dan effort. Artinya kita tuh mau berusaha keras. Kita di sini ada 4 kali seminggu Zoom ya. Pertama ada Zoom hari Senin itu Zoom untuk presentasi ya. Kalau kita tidak punya bakat, kita bisa membagi linknya untuk calon-calon mitra kita, calon-calon orang yang mau membantu, mau mempelajari. Kita kasih linknya, Dr. Sugeng menjelaskan, mereka bisa tertarik, mereka ingin mengerti, mempelajari, mereka bisa bergabung dalam Livegood. Hari Rabu kita ada Zoom lagi dengan Dr. Sugeng yang menjelaskan tentang produk. Kita bedah bedah apa itu namanya, bedah sistemnya produk, bedah ingredient produk itu untuk apa? Karena Dokter Sugeng adalah seorang dokter, beliau akan menjelaskan apa itu produk itu gunanya untuk apa, untuk kesehatan kita ya. Kalau kita punya masalah ini, produk apa yang harus saya beli? Itu luar biasa pengalaman yang sangat tidak akan kita dapat dari manapun. Kalaupun kita punya dokter pribadi juga jarang ketemu dengan kita, tidak ada waktu, kita juga jarang bisa bertanya, tapi di sini Dokter Sugeng mengadakannya dengan gratis untuk kita. Nanti hari Kamis, itu hari Kamis teman-teman ya, hari Rabu juga ada bedah sistem, hari Kamis itu untuk bedah produk, dan nanti hari Sabtu lagi adalah untuk motivasi. Itu luar biasa. Dokter Sugeng itu pinter. Jadi kita tuh banyak sekali eh, wadah untuk belajar. Jadi kita jangan takut, saya nggak bisa. Jangan menghukum mati diri kita sendiri bahwa saya tidak akan sukses. Itu adalah super negatif. Ya, belum apa-apa saya udah mengatakan saya tidak sukses.
Ya, karena di sini seperti saya katakan tadi, sukses itu bukan milik orang yang pinter, bukan milik orang yang berbakat, bukan milik orang. Tahu nggak berapa banyak di dunia ini ya? Kita lihat di Got Talent, acara Got Talent ya, British Got Talent, American Got Talent, Italian Got Talent, semua Got Talent itu, mereka punya bakat, mereka nyanyinya pinter sekali, mereka bisa melakukan atraksi yang bagus sekali. Tapi apakah mereka sukses? Apakah mereka bisa terkenal? Ya, penyanyi itu banyak yang nyanyinya suaranya ngaco-ngaco, tapi dia bisa terkenal, dia bisa sukses. Jadi sukses itu bukan milik orang yang berbakat, milik orang yang ber-IQ tinggi, milik orang cantik, milik orang kaya, bukan. Milik siapa saja yang mau berusaha, yang mempunyai tekad, yang mempunyai determination, yang punya grit, yang punya grinta kalau in Italia, yang punya rasa ingin mendobrak, ingin menggertak, ingin mendobrak keluar. Saya tidak mau lagi menerima nasib saya yang begini. Itu yang penting. Oke teman-teman ya, sampai ketemu lagi pada lain kesempatan ya. Berusahalah karena ini adalah peluang emas. Jangan sampai waktu lewat ya. Peluang emas ini sudah lewat, tidak ada lagi. Ini adalah kesempatan kita untuk merubah nasib. Merubah nasib kita. Jangan lagi saya tuh seperti yang saya katakan tadi. Saya ditujukan kepada orang yang benar-benar dalam keadaan ini bukan bermaksud untuk menghina orang, juga bukan bermaksud untuk mengatakan orang ini tidak sanggup, banyak masalah uang. Saya tidak bermaksud apapun, tapi saya bermaksud untuk orang-orang yang mau merubah keadaan. Ya, kalaupun kita sudah mempunyai pekerjaan tetap, kita sudah penghasilan, kita punya teman, punya saudara yang perlu kita bantu. Dan jangan salah paham teman-teman, Live Good ini adalah untuk membantu diri kita, bukan untuk menguntungkan diri sendiri. Saya menguntungkan diri sendiri juga memang benar ada mendapatkan penghasilan dari Live Good. Tapi dari saya tahu bahwa Live Good itu menghasilkannya mudah dan pekerjaan ini mudah dan pasti menghasilkan dan modalnya murah. Makanya saya ingin share kepada orang yang saya mau bantu dia tuh bisa berhasil. Jangan lagi hidup dalam keadaan kesulitan ekonomi katakanlah ya. Saya tidak bermaksud untuk menghina orang atau menjelekkan orang dalam keadaan kesulitan ekonomi ya. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa ada peluang untuk merubah nasib kita dengan Live Good yang dikatakan low ticket, low cost. Kita memang low cost, kita bisa dengan modal yang begitu kecil kita bisa merubah hidup. Dengan modal $50 kita bisa mendapatkan 3.000, 4.000, 5.000 US dollar sebulan. Oke teman-teman, sampai ketemu di lain kesempatan. Ciao, ciao.